Seperti yang kita ketahui, perang di wilayah Timur Tengah antara Israel dan kelompok pejuang Hamas di wilayah Gaza, Palestina telah usai setelah perang yang berlangsung begitu lama dan memakan puluhan korban jiwa sejak 7 Oktober 2023 dan hingga berlakunya gencatan senjata pada 19 Januari 2025. Namun meski demikian, polemik perang politik dengan menggunakan dominasi militer hingga saat ini masih saja terus berlanjut terhadap warga Gaza, Palestina. Bagaimana tidak, Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel yang selama ini selalu menjadi negara terdepan dalam membela Israel, melalui Presiden terpilih Donald Trump yang resmi dilantik pada 20 Januari 2025, kembali merencanakan untuk merelokasi warga Gaza Palestina ke Indonesia atau ke beberapa negara di Timur Tengah. Namun walaupun demikian, Indonesia menjadi negara yang selama ini membela dan mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan Palestina, dengan tegas menolak usulan Presiden Amerika Serikat dan menyerukan persatuan negara-negara Arab untuk menolak seruan Donald Trump tersebut. Hal itu terlihat saat pemerintah Indonesia angkat bicara melalui Kementerian Luar Negeri secara tegas menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan warga Palestina secara massal ke negara-negara tetangga. Pernyataan itu disampaikan oleh Indonesia saat Amerika Serikat menjamu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada 4 Februari 2025, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pemindahan warga Gaza Palestina secara permanen dari Gaza ke negara-negara tetangga. Namun dalam pernyataan Presiden Donald Trump saat itu, yaitu menyebut jika negara Mesir dan Yordania sebagai tujuan penempatan warga Gaza. Ia juga menyebutkan jika Gaza sebagai wilayah yang hancur dan menggambarkan rencananya sebagai alternatif yang lebih disukai penduduk yang telah dilanda perang sejak 7 Oktober 2023. Namun Indonesia yang menanggapi hal tersebut melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Roliansa Somirat, pada 5 Februari 2025, kembali menegaskan jika Indonesia menolak tegas berbagai upaya untuk merelokasi secara paksa warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina. Selain itu, ia juga mengatakan jika hal tersebut akan menghambat terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat, sebagaimana dicita-citakan oleh solusi dua negara berdasarkan perbatasan tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Dengan adanya rencana Israel dan Donald Trump tersebut, Indonesia kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka. Selain itu, Indonesia juga bahkan selalu menyerukan solusi dua negara yang merupakan kerangka yang disepakati komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Cara ini dianggap oleh Indonesia sebagai jalan terbaik bagi kedua belah pihak dengan mendirikan dua negara yang berdampingan, hidup damai, saling menghormati, dan hingga mengakui kedaulatan masing-masing. Indonesia kembali menegaskan bahwa satu-satunya jalan yang layak menuju perdamaian abadi di kawasan adalah dengan menyelesaikan akar penyebab konflik, pendudukan ilegal, dan berkepanjangan oleh Israel atas wilayah Palestina, ujar Kemenlu RI. Sementara di sisi lain, berdasarkan beberapa kutipan sumber media informasi terkait, selain Indonesia yang dengan tegas menolak usulan pemindahan warga Gaza Palestina ke negara-negara lain di Timur Tengah, sejumlah negara juga ramai-ramai menolak usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berencana memindahkan warga Gaza dari wilayah mereka di Palestina. Salah satunya yaitu negara Malaysia yang merupakan negara sahabat Indonesia.
Malaysia juga dengan tegas menolak usulan Trump soal relokasi warga Gaza Palestina yang merupakan tanah air atau wilayah mereka. Dalam rilis resmi, Kementerian Luar Negeri Malaysia menentang keras rencana apapun untuk memindahkan secara paksa warga Gaza dari tanah air mereka. Malaysia dengan tegas menentang setiap usulan yang bisa menyebabkan pemindahan paksa atau pemindahan warga Palestina dari tanah air mereka. Demikian rilis pernyataan Kemlu Malaysia mengutip dari media AFP pada 10 Februari 2025. Lebih lanjut, Kemenlu Malaysia menyatakan jika tindakan tak manusiawi seperti itu merupakan pembersihan etnis dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Sementara di sisi lain, selain Indonesia dan Malaysia, negara Iran yang merupakan bagian dari negara D8 juga turut menolak rencana Israel dan Amerika Serikat tersebut. Iran turut menyampaikan penolakan serupa melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Islami Bagian yang mengatakan bahwa gagasan tersebut sama saja membersihkan warga dari tanah air mereka. Ide pembersihan warga Gaza sebagai bagian dari rencana pemusnahan kolonial rakyat Palestina telah lama berlangsung dengan menggunakan senjata dan amunisi mematikan Amerika Serikat serta dukungan diplomatik, intelijen, dan finansial, sebagaimana pernyataan Kemenlu Iran mengutip dari media Press TV Iran. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kampanye genosida Israel selama 15 bulan gagal mengusir warga Palestina. Meski ada paksaan politik dan manipulasi demografi, Israel dan sekutu dekatnya Amerika Serikat tak bisa memaksakan warga Palestina pergi dari wilayah mereka. Ini tanah air mereka dan mereka telah membayar harga yang sangat tinggi untuk tetap di sana dan melanjutkan perjuangan heroik mereka demi menentukan nasib sendiri dan kebebasan, ujar Bakie Kemenlu Iran. Sementara di sisi lain, selain Indonesia, Malaysia, dan Iran, negara Cina juga turut mengambil sikap atas pernyataan Presiden Donald Trump tersebut. Dalam pernyataan barunya, Cina menentang pemindahan warga Gaza Palestina dari Palestina dan mengambil alih wilayah mereka sebagaimana usulan Presiden Donald Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, juga mengatakan jika pemerintahannya meyakini warga Palestina yang berhak memerintah negara mereka tersebut. Itu adalah prinsip dasar pemerintahan secara konflik di Gaza, kata Lin Jian saat konferensi pers pada 5 Februari 2025. Sementara di sisi lain, selain Cina dan beberapa negara tersebut, 6 negara-negara Arab juga turut menyampaikan penolakan mereka ke Amerika Serikat soal gagasan Presiden Donald Trump dalam surat yang dikirim ke Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada pekan lalu. Ke-6 negara Arab itu menggelar pertemuan di Kairo pada awal Februari untuk merespon perkembangan soal Gaza, dan mereka lalu menandatangani surat yang dikirim ke Rubio. Dalam surat itu ditandatangani Menlu Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, dan perwakilan dari otoritas Palestina. Dalam surat ke-6 negara Arab tersebut, mereka menekankan bahwa Timur Tengah sudah terbebani dengan populasi pengungsian dan orang-orang yang terpaksa mengungsi ke berbagai negara lain di dunia, dan ke-6 negara tersebut juga menyoroti kondisi ekonomi dan sosial di kawasan Timur Tengah sangat rentan. Kita harus waspada agar tak meningkatkan resiko ketidakstabilan regional dengan pemindahan lebih lanjut, bahkan jika hanya sementara, karena hal ini bisa meningkatkan risiko radikalisasi dan kerusuhan di seluruh kawasan, sebagaimana pernyataan bersama ke-6 negara-negara Arab tersebut. Sebagai informasi, menurut beberapa pengamat, rencana Amerika Serikat dan Israel untuk memindahkan warga Gaza Palestina dari wilayah mereka tersebut
Tidak lain karena adanya rencana Israel untuk mendirikan Israel Raya dengan menguasai wilayah Gaza dan Yerusalem.